masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Insya Allah acara akan kita mulai sekitar 4 menit lagi ya. Sambil menunggu teman-temannya, boleh nih kakak-kakak mahasiswanya sambil cari teman-temannya atau dibagikan link Zoom-nya supaya teman-temannya bisa ikut belajar bersama kita ya. Bangun dan bukalah matamu saat
Oke, karena waktunya sudah tepat ya, 5 menit dari yang saya tentukan tadi, kita mulai saja ya. Oke, izinkan saya memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan, serta kebahagiaan sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka dan saling sapa senyum. Insya Allah. Oke. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, untuk mengambil keberkahan pada sekitar pagi hari ini, marilah sama-sama kita mulai dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, semoga dengan melihat surah Al-Fatihah tadi, kegiatan kita pada pagi hari ini bernilai kebaikan dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya untuk meningkatkan nasionalisme kita, mohon izin kita sama-sama berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silahkan. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya terdengar ya suara ulun ya? Tadi itu lupa buka mikrofon ternyata. Oke, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Khairani MPDI selaku Direktur Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Kalimantan Selatan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini secara tatap maya ya, untuk bersama-sama mengikuti kegiatan berbagi dan berkolaborasi ya, sosialisasi platform Rumah Belajar ya, bersama sahabat Rumah Belajar 2022 Provinsi Kalimantan Selatan yang mengikuti pembatik level 4 ya tahun 2022. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan pada hari ini tentu sangat penting dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, juga kepada para mahasiswa ya, karena tidak selamanya kita menjadi mahasiswa ya, tapi beberapa waktu ke depan kita insya Allah juga akan menjadi guru-guru, kita akan menjadi pendidik ya bagi para siswa, dan kita akan memberikan apa yang kita miliki di lembaga-lembaga pendidikan atau di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan Selatan yang sama-sama kita cintai. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita mengikuti kegiatan sosialisasi platform Rumah Belajar ini, ya, karena platform Rumah Belajar ini adalah sebuah portal pembelajaran ya, yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Oleh karena itu, platform Rumah Belajar ini adalah hadir ya, sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 ya, yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru ya, baik di jenjang PAUD ya, jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA sederajat ya. Nah, oleh karena itu para mahasiswa, khususnya para calon guru ya, dan saat ini juga khususnya yang mahasiswa kependidikan ya, melaksanakan PPL ataupun yang melaksanakan praktek lapangan di sekolah-sekolah, maka ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk mengetahui dan menguasai berbagai hal yang ada di dalam platform Rumah Belajar ini. Karena sekali lagi dengan menggunakan Rumah Belajar ini kita akan dapat ya belajar di mana saja, kita akan dapat belajar kapan saja, dan kita akan dapat ya belajar dengan siapa saja. Nah, oleh karena itu seluruh konten yang ada di Rumah Belajar ini dapat bisa kita akses, yang nanti akan dijelaskan oleh para peserta pembatik level 4 atau biasanya juga disebut dengan sahabat Rumah Belajar ya. Nah, sehingga mudah-mudahan ini bisa kita maksimalkan ya. Nah, selain nanti kalau sudah menjadi guru misalnya, kemudian memiliki akun Belajar ID ke depan ya, insya Allah semuanya akan jadi guru ya, para mahasiswa yang hadir pada hari ini ya. Nah, itu akan bisa juga memanfaatkan platform teknologi yang lain yang disiapkan oleh Kemendikbudristek, yaitu diantaranya seperti platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk kali ini kita maksimalkan yang bisa kita akses dulu, yaitu platform Rumah Belajar. Nah, selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi kita dan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selamat kepada seluruh sahabat Rumah Belajar, kepada seluruh peserta pembatik level 4 yang sudah berhadir pada hari ini, yang akan berbagi dan berkolaborasi bersama-sama dengan para peserta sosialisasi sekalian yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan ini dan selamat berbagi dan berkolaborasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Bapak Hairani MPDI selaku Direktur Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah yang telah memberikan suntikan semangat kepada kita. Oke, dan selanjutnya untuk supaya waktu kita lebih hemat, lebih cepat ya, lebih bermanfaat tentunya, Ustadz Suwanto mau mulai duluan atau Ustazah Laili dulu? Oke, karena mungkin di antara teman-teman kita itu ada yang sedang berkegiatan, maka untuk yang pertama sosialisasi pertama silahkan kepada Ibu Laili Nekmah SPD dari Hidayatul Quran untuk menjelaskan
rumah belajar, tentang portal rumah belajar. Silakan Ibu Laili Nakmah, SPD, kepada Ibu kami silahkan. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf suaranya sudah terdengar? Sudah Bu? Terdengar. Ustadz Rizali mohon maaf boleh minta di share screen kan nanti nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan, teman-teman pendidik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom, insya Allah dengan keadaan sehat, tanpa halangan apapun, dan nanti kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan beberapa hal tentang rumah belajar. Ini nanti bisa diakses melalui aplikasi maupun website. Bagi teman-teman yang sudah punya aplikasinya, nanti sambil dibuka boleh, bisa kita sambil lihat-lihat, atau mau buka via webnya silahkan. Oke, sebelumnya sudah pernah mengetahui apa itu rumah belajar kah, teman-teman sekalian? Ini kebetulan mahasiswa nggak Ustaz pesertanya? Oke, bagi yang belum pernah, kita ulas sedikit ya. Jadi rumah belajar ini salah satu platform belajar yang bisa kita manfaatkan, baik sebagai guru maupun siswa, di mana di dalamnya itu ada beberapa fitur. Nah, nanti kan kami jelaskan satu persatu fiturnya apa aja sih. Oke, bisa di next, Ustaz. Oke, rumah belajar ini adalah portal pembelajaran, di mana nanti bisa diakses dari mulai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB. Nah, bisa digunakan di seluruh Indonesia secara gratis, tapi modalnya modal kuota gitu ya, karena memang bisa diakses secara online. Kecuali nanti kalau sudah di-download baru bisa pakai offline, karena bisa dibaca-baca materinya. Oke, lanjut ya, Ustaz. Oke, diaksesnya kalau pakai aplikasi bisa di Play Store ataupun App Store, nanti bisa cari rumah belajar aplikasinya, atau via web di belajar.kemdikbud.go.id. Nanti setelah di-download atau ini langsung bisa login menggunakan akunnya. Bisa secara akun umum, atau yang punya akun Belajar ID bisa langsung pakai akun Belajar ID. Oke, lanjut Ustadz. Oke, ya ini bisa dicari di Google. Kalau yang mau baca-baca dulu kira-kira rumah belajar itu apa sih gitu. Pengen gaya-gaya visual kan biasanya belajarnya sendiri gitu ya, nggak bisa dijelasin kayak gini. Oke, next ya. Oke, ini ada portal rumah belajar, nanti bisa masuk atau loginnya pakai akun masing-masing, sebelum bisa daftar dulu. Oke, lanjut Ustaz. Oke, ini ada fiturnya. Fiturnya apa aja sih yang bisa kita jelajahi? Mungkin langsung aja Ustaz ya. Oke, yang pertama. Oke, ini ada beberapa, ada Bang Soal, ada Lab Maya, ada Kelas Maya, dan lain-lain. Oke, kita lanjut aja. Nanti bisa dijelaskan per fiturnya. Oke, nah fitur-fitur utamanya, yang pertama ada, ya itu ada Bang Soal, ada Kelas Digital, ada Sumber Belajar, ada Lab Maya. Oke, mungkin langsung aja ya. Untuk sumber belajar, langsung kelas digitalnya aja Kak Rizali. Oke, langsung kelas digital ya. Nanti yang lain dijelaskan sama teman SRW yang lain. Oke, kelas digital ini atau kelas Maya itu Learning Management System atau kita kenal LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Jadi kalau kemarin itu kan kita sempat pandemi ya. Mungkin teman-teman sekalian pernah merasakan kuliah atau kita sebagai guru gitu mengajar secara online. Kita mungkin lebih banyak memanfaatkan fitur Google Classroom gitu. Nah, bayangan kelas digital atau kelas Maya itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman yang nanti ingin menggunakan fitur ini, pertama harus daftar dulu. Kalau misalnya sebagai guru, kita daftar sebagai guru, kemudian nanti kita bisa membuat kelasnya. Kita bisa namakan kelas itu sesuai dengan kitanya. Misal saya sebagai guru BK, nanti saya membuat kelasnya tentang bimbingan dan konseling kelas berapa. Nah, di situ nanti kita bisa share kodenya kepada siswa yang ingin kita masukkan. Atau kita bisa share secara umum. Jadi siswa dari selain sekolah yang kita isi pun nanti bisa join di kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, di fitur kelas Maya, kita itu seperti halnya mengajar di kelas. Jadi bedanya hanya secara online gitu ya. Kita bisa men-sharekan materi, bisa berupa link, bisa berupa video, atau mungkin kita bisa berbagi informasi di situ. Di dalamnya juga ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Ada fitur diskusi, fitur forum diskusi, ada fitur untuk pembagian materi, dan juga di sana nanti ada tuh ujian-ujian. Jadi Bapak Ibu guru yang memang memanfaatkan kelas Maya nanti bisa
men-sharekan materi, kemudian mengajak anak-anak mengerjakan soal misalkan. Nah, nanti ada juga untuk evaluasinya dan penilaiannya di situ sudah ada rekapan. Mungkin kalau di sini kurang ini ya, nanti ada aja modulnya kalau misalkan mau di-share di grup bisa aja saya share. Jadi semacam panduan untuk join ke kelas Maya tuh gimana sih gitu. Terus apa aja sih yang bisa kita lakukan, kemudian apa aja fitur-fitur di dalamnya. Mungkin di modulnya itu sudah dijelaskan dengan lengkap dan kebetulan untuk masuk, saya tadi juga belum bisa login. Saya nggak tahu Satrizali bisa login apa nggak ke kelas Maya. Di dalam kelas Maya itu nanti ada juga kayak fitur buat penilai itu kita edit gitu. Ini nggak bisa ditayangkan di sini. Nanti saya share itunya aja saat deh, panduannya atau modulnya gitu. Oh, ini Bu. Boleh Jadi, kita coba dulu ya di sini ya? ya boleh Terlihat kita nggak coba secara dulu masuk. Ya, coba saya coba sekarang. Ini kelas Maya yang tadi seperti dijelaskan oleh Ibu Laili. Nah, setelah kita klik, seperti biasa kita menunggu dulu, tergantung jaringan. Ya. Lumayan loading. Oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Ya, nanti harus login dulu. Jadi Tapi Bapak kita Ibu harus nanti login join dulu. kelas. Oke. Nah, nanti dibikin dulu ya. Kita kalau belum punya akun harus daftar dulu. Harus daftar dulu. Nanti kita mungkin di lain kesempatan nanti kita ajarkan Bu cara mendaftarnya Bu lah. Oke, yang penting hari ini kita pengenalan dulu fitur apa saja yang ada di rumah belajar dan manfaatnya untuk apa adalah pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Ya, oke. Boleh dilanjut Bu atau sudah cukup? Mungkin tambahan sedikit aja nggih. Kalau di kelas Maya ini nanti Bapak Ibu kan kalau siswa sekarang kita udah masuk ya, alhamdulillah semua udah insyaallah full PTM gitu. Nah, tapi bisa aja anak-anak yang mungkin pulang pergi, kebetulan kalau sekolah saya kan boarding, jadi anaknya nggak pegang handphone, nggak pegang laptop gitu, dan mereka hanya bisa mengakses saat pulang nih. Kalau yang sekolah full day biasa, kan mereka punya akses. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan kesempatan untuk mereka di rumah itu bisa belajar mengakses kelas Maya. Jadi nggak harus kita full di kelas Maya, tapi kita bisa combine. Jadi di kelas Maya itu anak-anak bisa menambah informasi, menambah materi yang mungkin tidak tersampaikan di kelas seperti itu. Oke, mungkin itu Satrizali dan bisa dilanjutkan teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Laili Nitmah. Ini tadi materi yang pertama yang bagus sekali tentang kelas Maya atau Learning Management System. Yang ini biasa atau sering kita lakukan di kelas-kelas tetap maya ya, atau tidak seperti pandemi yang kemarin. Atau ini biasa juga buat sekolah-sekolah yang siswanya itu belajarnya ingin di rumah saja. Nah, itu juga bisa kita gunakan fitur kelas maya ini. Oke, stop share dulu. Oke, ini selanjutnya untuk fitur sumber belajar, terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Laini Nikmah yang telah menyampaikan materi kelas maya. Selanjutnya yaitu fitur sumber belajar yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Himalini Alfiana. Ibu Hima, sudah siap Ibu Hima? Iya, insya Allah. Oke. Ibu Hima share sendiri ya. Mau di-share-kan atau share sendiri saja? Insya Allah share sendiri aja, Pak. Oke, share sendiri. Oke, kepada Ibu Himalini Alfiana, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, semoga jaringannya bersahabat. Karena dari tadi tampilannya semuanya agak buram kayak gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini dalam sosialisasi platform Rumah Belajar. Terima kasih juga kepada Bapak Haji Khairani tadi sudah berhadir mendampingi kami di sini. Jadi beliau luar biasa ya, Pak Rijali. Selain Direktur Pendidikan, beliau juga sebagai fasilitator penggerak. Luar biasa. Jadi kami sangat senang kayak gitu kehadiran Bapak hari ini. Alhamdulillah juga hari ini beliau menyediakan waktu untuk berkolaborasi dengan kita.
Baik Bapak Ibu semuanya atau adik kakak ini ya Pak ya, karena pesertanya adalah mahasiswa kayak gitu. Baik itu mahasiswa yang sudah menjadi guru atau sekarang proses menjadi guru. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Laili. Nah, platform dari rumah belajar ini sangat banyak fitur-fiturnya. Nah, tapi insya Allah hari ini kita akan mengenalkan 4 ya Pak Rijali untuk platformnya bertahap supaya apa ya Pak, supaya lebih mengenal dulu kayak gitu yang 4 utama yang berada pada fitur belajar. Oke. Soal di sini saya diberi kesempatan untuk memberikan pengenalan kepada sumber belajar. Nah, tadi kita sudah ditampilkan ya sama Bapak Rijali yang share screen tentang web rumah belajar. Saya izin share screen dulu. Ya, sudah tampil ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, portal rumah belajar ini bisa kita akses melalui browser apa saja. Nah, di sini saya menggunakan Chrome. Tentu saja tampilnya sama ya, biasanya seperti ini. Langsung kita ketik aja di sini seperti panduan Ibu Laili tadi, portal rumah belajar. Nah, biasanya sudah langsung tampil di sini karena memang sudah sangat sering diakses oleh teman-teman, guru, ataupun murid. Nah, kemudian kita klik saja langsung linknya. Nah, tentu ketika kita sudah nanti punya belajar.id, akun belajar.id, kita bisa login di rumah belajar ini. Tapi kalau kita belum punya, kita tetap bisa mengakses, tapi tentu saja terbatas. Nah, baik, sekarang ini sudah tampil ya pilihan untuk masuk ke dalam sumber belajar. Nah, kita klik coba sekarang. Ya, alhamdulillah ya, tampil aja begitu. Nah, sekarang sudah tampil, ini halaman web bagian sumber belajar. Nah, jadi Bapak Ibu, karena sekarang teknologi sudah sangat pesat kayak gitu, jadi selain kita memberikan materi di kelas atau memberi materi dari acuan buku, kita juga bisa memberikan referensi murid-murid kita melalui web yang sudah disediakan oleh Pusdatin. Karena ini kan resmi dikeluarkan oleh Pusdatin kayak gitu. Sehingga bisa kita akses kita sebagai guru, terus kita sebagai anak-anak kita sebagai murid. Nah, tadi sudah dijelaskan juga dari jenjang PAUD sampai SMA atau SMK. Nah, bisa mengakses rumah belajar ini. Nah, jadi di sumber rumah belajar ini sangat banyak konten yang tersedia. Nah, bisa dilihat di sini kontennya ada berupa video, ada juga berupa web. Nah, di sini juga ada yang terbaru kontennya berupa audio. Nah, kita bisa memanfaatkan konten yang tersedia di sumber belajar ini untuk menjadi referensi kita ketika mengajar. Nah, ketika kita sudah memiliki akun belajar.id, kita bisa login ke dalam sini, kemudian kita juga bisa mengunduh sumber belajar yang tersedia. Nah, karena kan bisa saja ketika kita ingin mengajar dan secara online tiba-tiba ada gangguan teknis kayak gitu, sehingga tidak bisa secara online. Jadi kalau kita sudah mengunduh materi yang ada di sumber belajar ini akan mempermudah kita. Nah, tapi ketika kita belum mempunyai akun, maka kita tetap bisa mengakses, tetapi tidak bisa mengunduh, gitu. Nah, contohnya di sini saya contohkan satu ya, untuk melihat konten video terbaru. Nah, kita bisa juga mengklik konten lainnya untuk melihat
konten apa saja yang tersedia di sini. Nah, kalau dilihat di sini sungguh banyak ya, Bapak Ibu, konten-konten yang tersedia. Kalau misal kita mau mencari materi yang kita perlukan, kita bisa mengklik tombol tools ini search yang ada di samping tombol masuk atau login. Nah, tinggal kita klik, misalnya kita mencari ekosistem misalnya. Nah, kita tinggal pilih berupa konten atau web. Nah, misalnya saya maunya berupa konten ya atau video, tinggal kita enter. Nah, nanti akan ada tampil pilihan konten yang kita perlukan gitu. Nah, misalnya nih saya memilih rantai makanan, tinggal kita klik. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi alhamdulillah kemarin berapa kali saya sosialisasikan dengan murid-murid saya di ketika belajar, mereka sangat antusias dan ingin mencobanya sendiri di rumah. Nah, karena bisa jadi ketika mereka mencari di browser konten lain itu tidak menemukan. Tapi di sini mereka sangat senang ketika diberitahukan banyak konten yang tersedia di sumber belajar. Karena anak-anak itu kan rata-rata mempunyai gawai pribadi ya. Nah, jadi mereka bisa langsung Halo sahabat rumah belajar dimanapun berada. Assalamualaikum. Nah, ini contohnya. Untuk ketahan hidup di lingkungannya, sudah pasti semua makhluk hidup akan melakukan proses atau kegiatan berupa makan. Mari kita Nah, jadi itu perhatikan Bapak Ibu untuk makhluk-makhluk hidup yang terdapat pada lingkungan ini. untuk fitur-fitur yang ada di dalam sumber belajar. Nah, nanti bisa dicoba untuk mengaksesnya di portal rumah belajar. Nah, demikian Bapak Muhammad Rijali. Oke, terima kasih Bu Hima, sudah ditutup ya. Oke, selanjutnya, terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Hima yang telah menjelaskan tentang sumber belajar tadi ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa, sebenarnya jadi guru itu sangatlah mudah karena sudah ada portal rumah belajar. Apalagi di dalam portal rumah belajar tersebut ada sumber belajar yang sangat mendukung aktivitas mengajar kita. Jadi misalnya kita kehabisan ide, kehabisan materi, atau kehabisan contoh nih, mencari di YouTube nggak dapat contoh, ulasan mengajar tentang materi ekosistem kayak seperti tadi yang dipakai Ibu Hima. Nah, kita bisa cari di portal rumah belajar di fitur sumber belajar. Jadi di situ bisa kita cari referensi bagaimana cara mengajar tentang ekosistem. Nah, seperti itu mungkin ya. Salah satu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kita, Kemdikbud, Pusdatin, dalam untuk menunjang kita untuk mengajar di kelas ya. Oke, selanjutnya akan Ustadz Bapak Khalis akan menjelaskan tentang bank soal yang salah satu fitur dari rumah belajar. Bapak Khalis sudah siap Bapak? Siap Pak. Oke, share sendiri atau di-sharekan ini? Share sendiri Pak, insya Allah. Oke, share sendiri. Silakan Bapak Khalis, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin masuk Bapak Rijali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat SRB di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Saya ucapkan pertama-tama kepada para peserta yang Masya Allah di hari Minggu biasanya orang istirahat, pian-pian semua ini ikut belajar bersama kami. Itu suatu yang sangat luar biasa, dimanfaatkan untuk belajar. Pian ini adalah calon-calon guru yang sangat luar biasa insya Allah. Pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairani yang selalu mendampingi kami dalam kegiatan sosialisasi. Baik, ulun izin share screen. Sudah kelihatan? Sudah muncul Bapak Rijali?
mahasiswa sudah muncul. Iya. Nah, melanjutkan dari teman-teman SRB yang lain, Bapak dan Ibu, salah satu fitur utama di rumah belajar adalah bank soal. Nah, apa sih bank soal itu? Nah, mungkin di benak kita biasanya bank itu apa sih? Bank itu kan kumpulan atau simpanan-simpanan, kalau di bank biasa uang. Nah, kalau di fitur rumah belajar, bank soal ini adalah kumpulan soal-soal nih. Fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, apa sih topik ajar tersebut? Nah, topik ajar itu adalah kumpulan materi berdasarkan jenjangnya, baik itu jenjang SD sampai dengan SMK, bahkan juga ada sekolah luar biasa, Bapak dan Ibu. Tersedia juga ini berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Nah, Bapak dan Ibu, jika kita masuk ke dalam fitur bank soal, maka tampilan yang pertama itu akan seperti ini, Bapak. Nah, di sini tersedia untuk paket sekolah dasar, untuk sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas atau SMA sederajat, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan bahkan di sini juga ada bank soal untuk sekolah luar biasa, dimulai dari jenjang kelas 1 sampai kelas 6 sampai seterusnya di jenjang-jenjang yang lain. Nah, untuk apa sih fitur rumah belajar, fitur bank soal ini? Nah, jadi fitur bank soal ini dikembangkan itu khusus sebagai wadah bagi guru-guru Bapak Ibu untuk membuat soal dan berbagi kepada pengguna yang lain, entah itu untuk guru-guru yang lain di seluruh Indonesia atau untuk siswa di sekolah kita untuk sebagai latihan. Jadi baik untuk latihan dia di rumah atau bisa juga dimanfaatkan saat kita belajar secara online, baik itu di sekolah maupun di rumah mereka masing-masing. Nah, di fitur bank soal ini tersedia tersedia 3 evaluasi. Yang pertama itu ada fitur latihan, kemudian fitur ulangan, dan fitur ujian. Nah, bedanya antara ketiga ini adalah kalau latihan itu merupakan kumpulan soal-soal berdasarkan satu topik saja, Bapak dan Ibu. Misalkan topiknya tentang perkembangbiakan hewan. Nah, itu bersifatnya sebagai latihan dan tidak akan muncul nilai. Hanya akan ada pembahasan-pembahasan soal yang mana yang salah, itu akan dibahas lagi secara berulang. Jadi nilainya itu tidak akan muncul di aplikasi tersebut. Kalau ulangan, ini sama, merupakan kumpulan soal-soal juga berdasarkan satu topik tertentu. Bedanya, kalau ulangan ini itu dia akan muncul nilai yang akan didapatkan oleh siswa atau peserta didik tersebut jika mereka melakukan ulangan. Kemudian kalau ujian ini merupakan kumpulan soal-soal dari beberapa topik, misalkan di kelas 6 mata pelajaran IPA, maka akan terkumpul soal-soal dari berbagai topik, entah itu perkembangan biakan hewan atau tentang magnet, terkumpul dalam satu ujian ya yang berbeda-beda dan nilainya pun juga akan keluar. Nah, Bapak dan Ibu, jika pian mencari misalkan di Google atau di Play Store, mungkin akan banyak Bapak dan Ibu aplikasi evaluasi belajar yang lain akan banyak. Nah, bedanya apa dengan fitur bank soal di aplikasi rumah belajar ini? Bedanya itu kalau di evaluasi fitur bank soal ini akan ada 3 menu atau 3 elemen yang penting ini, ada latihan, ulangan, dan ujian yang bisa diakses secara berulang Bapak dan Ibu. Kalau di yang lain kemungkinan untuk akses ulangan dan ujian ini belum tersedia. Nah, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ulun kembalikan kepada Bapak Rizali. Oke, terima kasih Bapak Khalis. Tadi yang telah menyampaikan tentang bank soal. Wah, ini teman-teman mahasiswa, kalau tentang bank soal ini salah satu mungkin yang bikin kita, yang mungkin harus dilakukan atau dibuat biasanya oleh seorang guru, ya. Tentu baik di akhir semester atau di pertengahan semester atau di lingkup materi tersebut. Dan kenapa sih harus mencari di portal rumah belajar? Yang pertama, kalau kita cari soal-soal yang di rumah belajar, itu sudah pasti yang bikin adalah guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Beda dengan kalau kita cari di web atau di blog yang umum, kita nggak bisa memfilternya Bapak Ibu.
beda dengan yang disediakan di portal Rumah Belajar. Itu sudah pasti dibuat oleh seorang guru dan insya Allah adalah guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Oke, ini fitur selanjutnya adalah fitur Lab Maya. Lab Maya ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Suwanto, tapi coba ulun calling lagi sedikit. Ya, sip dia. Oke, Bapak Suwanto sudah hadir. Assalamualaikum Bapak. Bapak Suwanto. Oke, sudah hadir dia. Oke, terima kasih Bapak. Nah, Bapak Suwanto, nah ini Bapaknya sedang ada kegiatan ya Bapak. Teman-teman mahasiswa, beliau sedang loka karya. Jadi mungkin ada agak sedikit terlambat ini, masih mencari posisi yang nyaman. Jadi sambil menunggu Bapak Suwanto siap, jadi teman-teman yang ingin akses ke portal Rumah Belajar tadi bisa melalui belajar.kemdikbud.go.id ya teman-teman. Jadi nanti bisa dibuka-buka, dicek, sambil dicoba-coba. Bagaimana Bapak Suwanto? Udah siap? Udah bisa? Ya, bisa didengar suara Ulun? Anggih, sudah bisa Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang pada pagi hari ini bisa bertemu walaupun lewat Zoom dengan teman-teman di SRB Banjarmasin dan teman-teman semua di mahasiswa ya kan, teman-teman mahasiswa. Untuk kali ini akan saya jelaskan mengenai fitur utama di Rumah Belajar, yaitu adalah Lab Maya. Fitur utama di Lab Maya ini ada fitur simulasi praktikum laboratorium. Jadi tidak hanya, jadi ini laboratorium Maya secara virtual yang di sana berisi beberapa macam yang bisa divisualisasi di Lab Maya tersebut. Tentunya secara interaktif ya nanti dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum begitu. Oke. Bisa kita coba ya Lab Maya-nya? Oke. Belum ada share screen kan? Iya. Maya ini. Langsung aja kita simulasikan ya. Nah, ini adalah fitur laboratorium Maya, itu Lab Maya. Kita klik di sini. Sekarang. Nah, ini ada konten laboratorium Maya-nya. Ada beberapa konten yang bisa kita pilih tergantung kita mau nanti apa yang mau kita praktekkan begitu. Ada tentang listrik, ada tentang anatomi tubuh gitu. Ada kimia, kimia itu. Nah, ini adalah salah satunya. Contohnya adalah misalnya kita mau ke tumbuhan misalnya yang di sini nih. Yang bagian ini kita klik ya. Kita klik, kita perhatikan. Ya. Masih loading. Nah ini kan proses fotosintesis. Nah, fotosintesis bisa dianimasikan di laboratorium Maya ini. Nah, ini jadi banyak kita fitur-fitur yang yang bisa kita ambil daripada Rumah Belajar, salah satunya di Lab Maya. Gitu. Oh iya. Bisa Terima kasih Bapak.
Oke, terima kasih Bapak Suwanto Ya, yang terima telah kasih Pak. menyampaikan tentang lab maya ya, Bapak Suwanto. Iya, Iya. ya, terima kasih Jadi- kembali. Semoga kita bisa memanfaatkan belajar. Salam belajar. Salam Oke, belajar. Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman tadi itu adalah salah satu fitur unggulan juga dari rumah belajar, yaitu lab maya yang disampaikan oleh Bapak Suwanto tersebut. Ini mungkin beliau agak cepat-cepat karena ada kegiatan lain. Jadi Iya. mungkin ulun anukan sedikit lagi ya, yang tadi ini lab maya. Nah, jadi dia bersifat interaktif. Jadi misalkan contoh yang tadi ya disampaikan oleh Bapak Suwanto, ini dia interaktif. Misalkan nih ada fitur di sini ada pengaturan, di sini ada air, karbon dioksida, sinar matahari, kemudian ada suhu. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Matahari adalah energi surya yang dipergunakan oleh tumbuhan untuk penyelenggaraan fotosintesis dan banyak nih penjelasannya di sini. Nah, air itu adalah berperan penting dalam proses fotosintesis. Nah, gitu ya. Selanjutnya, nih karbon dioksida itu apa sih? Karbon dioksida merupakan faktor pembatas untuk tumbuhan. Nah, dia di sini juga sudah ada presentasinya, artinya penjelasannya dari materi yang ditampilkan. Jadi ada tampilannya, sekaligus di samping sebelah kanannya ada penjelasannya. Ya, interaktifnya di mana? Interaktifnya di sini bagaimana kalau airnya kita off-kan? Kalau airnya kita off-kan, maka fotosintesis tidak akan terjadi karena airnya nggak ada. Airnya kita hentikan. Nih, bagaimana kalau sinar mataharinya yang kita hilangkan? Apakah bisa terjadi fotosintesis? Nah, mataharinya hilang. Nah, sehingga tidak dapat juga terjadi fotosintesis. Berhenti dia. Nah, itulah. Jadi kita bisa tanya-tanya ke peserta didik kita karena ini basisnya interaktif. Jadi kita bisa hilangkannya. Bagaimana kalau tidak ada karbon dioksidanya? Apa yang terjadi anak-anak? Nah, seperti itu ya. Oke, di sini ada tombol penjelasannya. Nah, di sini juga ada proses fotosintesis itu apa sih? Nah, fotosintesis berasal dari kata fokus yang artinya cahaya dan sintesis artinya pembentukan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat lengkap sebenarnya fitur rumah belajar ini sudah memberikan kemudahan bagi guru ya dalam proses pembelajaran. Bahkan sampai hal kecil seperti ini. Ini kan yang nggak bisa diamati oleh siswa secara langsung ya, proses fotosintesis ini. Nah, bisa kita gambarkan dengan lab maya seperti ini. Karena kalau dengan kasat mata kan kita nggak bisa nih melihat CO2, CH, C16, H12, O6, ya, glukosa, nggak bisa kita lihat secara langsung. Tapi dengan animasi seperti ini, lab yang seperti ini, maka kita akan bisa melihatnya secara langsung. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya tentang lab maya ini. Intinya dia yang bersifat interaktif dan bisa menunjang pembelajaran kita. Tentu juga dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan atau kita ingin tunjukkan ya pada peserta didik kita. Oke, sebelumnya sebelum kita menutup ya, apresiasi terlebih dahulu dari saya dan teman-teman kepada apresiasi yang sebesar-besarnya karena walaupun hari Minggu masih ingin ikut hadir ya bersama dengan kita belajar, dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa peserta-peserta yang hadir pada hari ini adalah peserta yang hebat, yang saya yakin nanti mereka adalah guru-guru berprestasi, guru-guru hebat bagi anak-anak peserta didiknya, dan akan melahirkan peserta didik yang unggul juga. Saya yakin sekali. Karena ini luar biasa. Hari Minggu masih ingin belajar. Oke, sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu dari 4 fitur yang telah dijelaskan oleh Ibu Laili, Bapak Khalis, Ibu Hima, dan Bapak Suwanto terakhir tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, boleh diacungkan tangannya. Nah, boleh di raise hand. Ada chat. Oke, atau boleh disisipkan di kolom chat, nanti ulun bacakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh, wah, udah paham selesai kali. Sebenarnya
teman-teman sekalian mahasiswa, ini juga bisa dikaitkan dengan inovasi pembelajaran, bisa disusun sebagai artikel muhaddiah atau buat yang suka nulis-nulis, bisa juga buat sebagai bahan penelitian ya. Bagaimana pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran di kelas. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ulun kasih waktu 10 detik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa foto bersama. Bagaimana saja Hima? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Bapak Halis, Ibu Laili, ya Pak Swanto mungkin sudah masih ada ya Bapak Swantonya. Kalau Ibu Fatma gimana nih Pak? Apa berhadir Ibu Fatma? Ibu Fatmahnya nih kada membalas lagi dari ya. Oh iya. Oke. Nanti yang masih penasaran bisa aja tanya-tanya ya Pak Rijali di grup kalau misalnya waktunya hari ini terbatas ya Ya. untuk kegiatan kita. Ya betul sekali kata Ibu Hima. Nanti teman-teman yang ingin belajar lagi, ingin tahu lebih dalam lagi bisa langsung hubungi saya, Ibu Hima atau Bapak Halis atau Ibu Laili siap membantu dan membimbing teman-teman ya, insya Allah. Jadi tidak usah malu. Kalau sekarang tidak sempat bertanya atau belum ada pertanyaan, bisa saja nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan kepada Bapak Ibu SRB tahun, insya Allah ya, SRB tahun 2022. Ya, ada yang ingin ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebelumnya ulun informasikan juga padahal masih banyak ya fitur-fitur dari rumah belajar ini. Selain 4 fitur utama yang sudah dijelaskan tadi, masih ada game, blok pena buat yang suka nulis-nulis artikel, ini dan lain-lain. Kemudian juga ada augmented reality. Kemudian juga ada apa lagi ya Ibu Hima ya? Masih banyak lah, ada sekitar 9 fitur ya yang bisa kita manfaatkan, termasuk juga pengembangan keprofesian seorang guru. Oh ya, Pak Rijali mungkin bisa kita tambahkan semuanya gratis, ya kan Pak? Nah ya betul, semua fitur ini gratis, jadi jangan bisa khawatir. kita nikmati. Bahkan ada aplikasi mobilnya juga ya, saya ya, yang bisa kita download di HP. Jadi misalkan kemana-mana mengajar nggak perlu bawa laptop, ada HP, bisa cari sumber-sumber belajar, bisa cari inspirasi, gasan mengajar, bisa cari-cari bahan untuk mengajar juga. Ya. Dan ada lagi saja Hima, Bapak Halis, Ibu Laili. Sudah cukup kayaknya Pak. Sudah cukup. Teman-teman, untuk sesi terakhir ini, semoga bisa berkenan membuka kameranya semua. Kita akan foto bersama. Insya Allah nanti akan didokumentasikan oleh Bapak Halis. Bapak Halis sudah siap ya, Bapak Halis ya? Oke. Mungkin gayanya Pak diatur sekalian ya Pak Halis ya. Oke. Kayaknya diatur sekalian katanya Bapak Halis. Ya Bapak Halis. Oke, atau adik-kakak, para mahasiswa, boleh dibuka kameranya terlebih dahulu. Ini minta maaf ya, kameranya double jadi. Ya. Kita ambil yang biasa dulu. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, kita berfoto dengan pose rumah belajar seperti ini Bapak dan Ibu. Bisa terlihat? Ya. Baik, ulun hitung. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Sudah cukup Bapak. Ulun kembalikan kepada Bapak Rijali. Suara Pak Rijali. Terima kasih Bapak Halis. Ya, saya ulang lagi ya. Terima kasih Bapak Halis yang telah membantu mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Pagi hari ini, yang jelas siang sudah. Dan ingin kembali ya kepada teman-teman yang ingin memperdalam atau ingin bertanya, boleh nanti dihubungi kepada bapak-bapak atau ibu-ibunya ya yang ada di sini.
Maaf Pak Rizali, kira-kira kita bisa minta testimoni nggak? 1 atau 2 orang nih Pak. Oke, boleh deh. Ada nggak Yang yang mau bersedia deh. kasihkan testimoni ya, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan kita hari ini, atau mau berkomentar tentang rumah belajar dan lain-lain. Boleh deh. Atau saya yang pilih nih. Kalau saya yang pilih, saya udah tahu nih bakal pilih siapa. Boleh? Ada yang berani acungkan tangannya terlebih dahulu, boleh deh 20 bintang. Enggak ada papan tulisnya buat nyatat. Ibu, boleh saya pilih ya? Ya, boleh ya. Nah, Ibu Ainah ya dulu yang boleh Ibu Ainah? Boleh di ini kan Ibu Hima. Oke, sip. Assalamualaikum Bu Ainah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Ainah, boleh dong minta testimoninya tentang bagaimana sih perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini, dan kemudian apa sih menurut kalian rumah belajar itu? Mungkin seperti itu saja. Ya, singkat saja deh. Silahkan. Oke, terima kasih. Izin langsung. Alhamdulillah jadinya ulun egasan, apalagi buat ulun mahasiswa PPL kan masih belum banyak tahu lah ibaratnya untuk referensi atau sumber belajar buat ulun. Jadi alhamdulillahnya bisa buat referensi ulun, apalagi ulun misalkan ada yang bingung untuk materi bisa mencari di sumber belajar sini. Mungkin misalkan ada yang belum paham nanti atau ada yang ulun kurang pahami, bisa ulun tanyakan lagi gitu. Apalagi soal tadi login atau ada yang belum tahu untuk masuk ke dalam login atau sebagainya kayak itu. Ada lagi Bu Ainah? Kayaknya tidak ada. Terima kasih karena sudah diberi pengetahuan umumnya lah gitu. Oke. Terima kasih Bu Ainah, yang betul sekali ya. Nanti kita insya Allah kalau teman-teman bersedia, nanti kan kita bimbing bagaimana cara login, mendaftar di rumah belajar. Insya Allah mudah seperti kita mendaftar di website apapun ya, seperti biasa lah, kayak mendaftar biasa saja. Tidak ada minta nomor rekening, nggak ada. Harus punya nomor rekening, nggak ada. Paling ya nama, email, dan lain-lain. Yang biasa-biasa saja ya. Nanti kita bantu mendaftarnya. Oke, ada lagi deh, atau kita ada lagi? Atau saya pilih nih yang bersedia aja deh. Yo, yang bersedia. Atau yang paling fokus nih, lo lihat nih. Orang yang paling fokus. Boleh deh nih, Ibu Anissa Latifah. Bagaimana Ibu Anissa Latifah? Siap ya memberikan ini testimoninya? Alhamdulillah dari sosialisasi ini sebagai mahasiswa yang ulun ingin menjadi guru kan, jadi ulun jadi lebih termotivasi mungkin untuk mencari sumber-sumber belajar, apalagi kan dari portal belajar ini itu konten-kontennya itu kan dari guru sendiri gitu, jadi ya mungkin ulun agak ada yang ingin ulun tanyakan terkait tadi itu kan kata Ustazah Ya siapa yo? Hima tadi kalau tidak pakai akun belajar.id itu kalau tidak salah lebih terbatas di sini. Ulun ingin bertanya, akun belajar.id itu bisa dibikin oleh guru atau siswa aja kah? Kan ulun ini mahasiswa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Hima, ini ditujukan untuk Ibu Hima. Oke. Ibu Hima, bagaimana Ibu Hima? Nih, nanti kita saling sharing aja ya Pak Rijali, atau nanti minta bantuan Pak Haji Herani untuk menjelaskan lebih detail lagi. Kalau setahu kami untuk akun belajar.id itu didapatkan dari Dapodik. Jadi dari Dapodik itu kan sudah sudah tersimpan
sudah terregistrasi kayak gitu di situ, sudah tersimpan dari Dapodiknya. Jadi kalau kami guru dan murid kami itu mendapatkan akun belajar ID-nya langsung dari mana itu namanya? Dari data dari Dapodik itu. Jadi kami sudah mendapatkannya dari dinas, dari operator sekolah kayak gitu, Bu Anissa. Teman-teman boleh menambahkan? Bapak Swanto nih, sepertinya ingin menambahkan nih kelihatannya. Iya, Bapak Swanto. Bapak Swanto Silakan. ingin menambahkan ya, Bapak Swanto. Terkait tadi apakah akun belajar ID ini hanya bisa, Bapak Swanto mengingatkan. Oke, mungkin Sidin lagi ada kesibukan. Jadi betul ya kata Ibu Hima tadi itu bahwa akun belajar.id itu dimiliki oleh siswa, guru, manajemen dan kepala sekolah ya biasanya ya di sekolahan ya, dan siswa, dan itu didapatkannya secara gratis apabila Bu Hantian juga menjadi guru dan terdaftar seperti itu ya. Namun untuk masuk ke rumah belajar kita juga bisa memakai akun Gmail yang biasa saja juga nggak apa-apa ya, juga banyak kok fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Dulu kalau nggak salah saya juga pakai akun Gmail biasa, masih bisa. Ya, di aplikasinya pun masih bisa pakai akun yang biasa saja. Tapi kalau akun belajar.id lebih bagus lagi seperti itu. Ya. Ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu yang lain? Pak Rijali, mohon maaf. Mungkin karena kita sering memakai belajar.id ya Pak ya, jadi terbiasa pakai itu. Nah, karena Pak Rijali udah pernah menggunakan sebelum beliau menggunakan belajar.id, pernah pengalaman bisa ya Pak ya, nanti mungkin teman-teman yang menggunakan Gmail biasa boleh dicoba, mudah-mudahan masih bisa gitu ya Pak ya. Iya. Ya, dan untuk belajar.id ini memang belakang di email domainnya itu beda-beda ya Pak ya, ada PAUD, ada SD, SMP, belajar.id gitu. Nah, jadi memang kalau untuk guru dan murid itu dari dinas tadi ya, Pak Rijali ya. Iya betul. Coba dicoba nanti Bu Anissa atau Kakak Anissa ini untuk Gmail-nya. Betul ya kata Ibu Hima. Ya, dulu saya pakai Gmail biasa, tapi sebelum ada belajar.id sih, kalau pakainya itu. Memang dulu tuh kan pendengar rumah belajar ini ada, baru belajar.id ini ada. Jadi dulu tuh masih bisa aksesnya pakai Gmail biasa. Oke, terima kasih ya Kak Anissa ya telah memberikan testimoni kepada kami. Terima kasih jawabannya Ustadz dan Ustazah. Oke. Semoga terpuaskan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh kok nanya ya. Ini tiba-tiba off kamera semua, jadinya nggak lagi ada testimoninya, ada cukup 2 orang. Iya ada masih Bu Lisa nih, Kalisa Marcella. Mohon maaf, ulun kada nggak benar tadi. Terakhir deh satu lagi ya Ibu Hima ya, boleh ya? Oke boleh ya. Silakan Pak, silakan. Oke, mana nih tadi bilang Bu Lisa Marcella, satu kali deh lagi ya terakhir ya, Kak. Silakan Kak. Mikrofonnya sepertinya belum terbuka Kak. Coba tidak pakai headset gimana nih, Mbak siapa tadi? Lisa. Terdengar lah. Nah ya terdengar. Ulun terima kasih sebelumnya. Kalau Ulun sama aja seperti teman-teman Ulun yang lain seperti Anissa dan Ainah tadi, dengan adanya fitur atau fitur-fitur yang sudah dijelaskan atau platform rumah belajar ini mempermudah kami nantinya sebagai calon guru dan juga siswa untuk mencari referensi-referensi yang mana dengan
platform rumah belajar ini sudah terkumpul menjadi satu. Tadi ada untuk mencari bank soal tadi, sudah ada soal-soal di dalamnya, latihan, ulangan, terus bisa mencari bahan ajar, juga ada lab maya, terus apa tadi yang bisa lewat virtual tadi. Nah, itu memudahkan kita. Jadi kami sebagai calon guru nantinya tidak perlu lagi misalnya di Google mencari satu-satu, mencari kayak bahan ajar, terus mencari referensi soal satu-satu. Tapi dengan adanya platform ini kita bisa langsung mencari, langsung jadi satu, sudah banyak fitur yang disediakan dan itu sangat bermanfaat sekali bagi kami nantinya sebagai calon guru. Mungkin itu saja dari Ulun. Terima kasih. Oke, terima kasih Kalisa. Wah, ini luar biasa nih. Walaupun terakhir tapi padat, ringkas, jelas, dan menyimpulkan dari teman-temannya. Wah, ini luar biasa. Oke, betul ya teman-teman ya. Portal Rumah Belajar ini sangat membantu kita menjadi sebagai seorang guru dalam mencari soal, mencari inspirasi soal, sumber belajar, dan lain-lain. Namun ya, tetap saja kami tekankan ini kita sebagai guru juga bisa mengembangkan dari soal-soal yang ada, kita bisa menambahkan dari soal-soal yang ada. Di situ kita bisa upload karya kita sendiri juga bisa, supaya bisa bermanfaat bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita udah bisa login, kita juga bisa memasukkan karya-karya kita, baik itu video pembelajaran yang kita buat, bisa kita share di situ. Soal-soal yang kita buat bisa juga kita share di situ. Jadi kita tidak hanya memakai, tapi juga tidak hanya memanfaatkan, tapi juga kita bisa memberikan manfaat kepada guru-guru yang ada di Indonesia ya, semoga. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Ibu Hima dan teman-teman SRB 2022? Pak Rijali, boleh waktu sedikit lagi ya, izin sebentar sebelum ditutup. Ya, oke. Terima kasih tadi, terutama untuk Kakak Anissa tadi ya yang sudah bertanya. Nah, jadi barusan saya coba nih Pak, alhamdulillah masih ada Gmail lain yang ingat kayak gitu akun sama passwordnya. Nih saya coba tadi masuk menggunakan akun selain belajar.id. Jadi alhamdulillah masih bisa Pak Rijali. Nah, jadi untuk ya kakak-kakak yang masih mahasiswa ini masih bisa menggunakan akun yang umum saja, yang biasa akun saja. Gmail biasa ya, akun Gmail biasa. Nah, ya demikian tambahannya Pak. Alhamdulillah bisa masih ya. Oke. Terima kasih Ibu Hima atas tambahannya, dan apresiasi lagi sekali sebesar-besarnya pada teman-teman mahasiswa yang masih ingin belajar dan mengembangkan pengetahuannya, keterampilannya dalam mengajar. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang berhadir pada kesempatan ini, dan kepada Bapak Haji Hairani, SRP 2022, dan teman-teman sekalian. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti teman-teman ya boleh tanya-tanya, langsung chat pribadi juga bisa, atau langsung di grup juga bisa, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti. Oke, dah. Boleh kok keluar room kita. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih waktunya. Silahkan yang mau keluar, boleh. Ya, kalau ada kesibukan boleh ya, Pak.